Jauh sebelum Vina Cirebon ya guys, Indonesia itu pernah mengalami kejanggalan hukum di tahun 70-an ya. Dikenal dengan kasus Sum Kuning, pedagang telur yang diculik, diruda paksa, diintimidasi, bahkan dijadiin tersangka karena melaporkan pelaporan palsu. Dari berbagai artikel dan juga buku yang ditulis Kamajaya dan kawan-kawan ya, kasus ini tuh berawal dari seorang wanita pedagang telur yang bernama Sumarijem. Diperkirakan berusia 17 tahun saat tragedi ini terjadi guys. Sum tinggal bersama orang tua dan adiknya di desa Jetak, Sidokarto, Sleman. Sehari-hari, Sum berangkat dari rumah ke Jogja untuk jualan telur. Tujuan utamanya adalah rumah pelanggan tetap, dan sisa telur yang tidak terjual akan dijual ke pasar-pasar. Tapi guys, siapa sangka ya, kejadian nahas menimpa Sumarijem di akhir September tahun 1970. Tepatnya guys, tanggal 21 September tahun 70 ya, seperti biasa Sum berangkat ke kota membawa telur-telur dagangannya. Setelah beraktivitas seperti biasa, jam 5 sore, Sum segera nyari bis untuk pulang. Sayangnya jam segitu, bis Jogja Ngijon udah nggak lewat lagi di jalan Ngampilan. Karena saran orang sekitar guys, Sum bergeser ke jalan Ngupasan karena di sana masih ada bis yang bisa nganter Sum pulang. Menurut buku dan artikel, Sum tuh udah nggak enak hati guys pas jalan dari Ngampilan ke Ngupasan, dan akhirnya kekhawatiran itu jadi kenyataan. Sebuah mobil jeep tiba-tiba berhenti di dekatnya. 3 orang berambut gondrong turun dan langsung menarik Sum untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Sum diancam dengan belati kalau ngelawan ataupun teriak. Mobil lantas tancap gas meninggalin lokasi. Nah, mobil itu melaju kencang lewat jalan Jogonegaran, kemudian melewati Bumijo. Menurut Sum, mobil juga melintasi jalan Magelang karena adanya goncangan akibat rel kereta yang Sum yakin itu adalah rel yang membelah jalan Magelang. Di situ Sam dibius dengan sapu tangan yang udah dikasih obat. Sebelum obat biusnya bekerja, para pelaku langsung membuka kain penutup dan meruda paksa Sumarijem. Bahkan Sum ini sempat ngerasain rasa sakit di bagian kemaluannya sebelum akhirnya nggak sadarkan diri. Pas sadar guys, Sum ngerasa selangkangannya sakit dan ngeluarin cairan merah. Bukan cuma digarap ya guys, tapi uang hasil penjualan telur sebesar Rp4.650 juga diambil. Dan beberapa saat kemudian, Sum dikeluarkan dari mobil di daerah Gamping, di tepi jalan besar yang menghubungkan Jogja, Wates, dan juga Purworejo dalam kondisi sakit dan lemah. Sum di situ berjalan menuju timur. Alih-alih pulang, Sum memilih pergi ke rumah langganannya yang ada di Bumijo dengan menggunakan beca yang dia bayar Rp100 sisa dari uang penjualan telurnya yang nggak dicuri. Nah, pelanggan itu bernama Tut Sugiyarti, seorang wartawan Minggu Pagi. Nggak mikir panjang ya, Tut langsung menghubungi pimpinan Koran Kedaulatan Rakyat, yang akhirnya Iman Sutrisno, yang merupakan wartawan Koran Kedaulatan Rakyat, datang nyamperin Sumarijem. Nah, Sutrisno juga langsung ngelapor ke Pomad Polisi Militer Angkatan Darat dan Pom 7/2. Lalu Sum dibawa ke Rumah Sakit Bethesda untuk dirawat. Tanggal 23 September guys, tahun 70, pemberitaan tentang Sum Kuning mulai muncul di koran-koran ya. Tapi meski Indonesia udah tahu ada kasus ini, pengusutan kasus dianggap ganjil. Sempat ada kabar ya kalau pelaku tuh udah ketangkep di tanggal 28 September dan akan diarak di Malioboro. Tapi guys, pas masyarakat datang, ternyata nggak terjadi apa-apa di Malioboro waktu itu. Setelah menjalani perawatan, 2 polisi ya, Sukirno dan juga Soekarno, menjemput Sum dari Rumah Sakit Bethesda. Mereka bilang akan meminjam Sum selama 10 hari untuk pemeriksaan. Tapi guys, nyatanya Sum itu ditahan sampai 32 hari. Nah, dalam penahanan, Sum ini nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin yang sebenarnya terjadi. Malah guys, di sini Sum ini dipaksa ngakuin kalau kasus ini tuh adalah cerita bohong yang Sum karang sendiri. Dan tentang ruda paksa itu, Sum dipaksa ngaku kalau udah berhubungan badan dengan Trimo, seorang penjual bakso yang nasibnya sama guys, dipaksa mengakui apa yang nggak dia lakukan. Dan kalau ngelawan, Trimo juga diancam bakal disiksa, dipukul, atau disetrum. Nah, karena itu Sum dibawa ke meja hijau guys, bukan sebagai korban tapi sebagai pelaku pelaporan fiktif. Menurut polisi ya, Sum menceritakan kisah palsu karena terinspirasi kasus ruda paksa yang terjadi sebelumnya. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 16 November 1970, digelar di Jogja secara tertutup. Cuma tim pembela Sum yang bisa masuk. Jaksa menuntut 3 bulan penjara dan 1 tahun percobaan, bahkan harus membayar biaya perkara. Tapi guys, untungnya ya hakim berkata lain. Ketua majelis hakim saat itu ya, Lamijah Mulyarto, menyatakan kalau Sum tuh nggak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Nah, meskipun keputusan itu disambut hangat masyarakat, tetap aja mereka nuntut pelaku segera ditangkap. Dan ini memicu atensi nasional guys. Kapolri saat itu ya, Hugeng Imam Santoso, langsung membentuk tim khusus yang disebut tim pemeriksa Sum Kuning. Sayangnya tim itu nggak bertahan lama guys, karena kasus ini segera diambil oleh TPRPU atau tim pemeriksa pusat. Kapolri Hugeng nggak bisa bertindak apa-apa lagi, dan di tanggal 2 Oktober tahun 71 dia diberhentikan Presiden Soeharto sebagai Kapolri. Nah, TPRPU emang tetap ngelanjutin penyelidikan sampai ditangkapnya 7 orang yang diduga pelaku. Tapi setelah menjalani 39 kali persidangan, 5 orang dinyatakan tidak bersalah dan 2 orang lain yang bernama Henry
Henry Betty Pangeman dan Slamet bin Muna dihukum 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus sum kuning. Tapi guys, meski pelakunya udah dapet ya, udah ketangkep, masyarakat tuh nggak semata-mata puas. Bahkan banyak orang nggak percaya kalau dua orang ini pelaku sebenarnya. Karena waktu itu ya, desas-desus yang menyebar adanya orang penting yang menjadi pelaku di kasus sum kuning. Gimana menurut kalian guys? Kenapa sum kuning ini malah dipaksa ngasih keterangan palsu? Bener nggak ada sesuatu yang lagi dilindungi di kasus ini? Coba deh komen tanggapan kalian.